Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haidar Hilmi, absen 20, ingin menjelaskan proses pemilihan Khalifah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ialah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah, diberi julukan Abu Bakar. Dalam peristiwa hijrah ke Madinah, Abu Bakar mendapat kehormatan menemani Rasulullah SAW dan menjadi salah seseorang yang berada dalam gua. Abu Bakar menjadi pemegang ar-rayah dalam perang Tabuk. Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin rombongan haji pada tahun ke-9 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW sakit, Abu Bakar diperintahkan oleh beliau menggantikannya menjadi imam sholat. Proses pemilihan. Kaum Ansor terbagi menjadi 2 golongan besar, yaitu Aus dan Khosraj. Mereka berkumpul di Sakifah Bani Saidah, sebuah balai irung atau tempat pertemuan, bermaksud memilih pengganti Rasulullah SAW dari kalangan mereka dengan menunjuk Sa'ad bin Ubadah. Kaum Ansor merasa berhak atas jabatan itu karena merekalah yang menolong kaum muslimin ketika hijrah ke Madinah. Maka Abu Bakar, Umar diikuti sahabat yang lainnya menuju Sakifah Bani Saidah. Abu Bakar bermaksud mempersilahkan kepada kaum Muhajirin dan Ansor untuk memilih di antara Umar bin Khattab dan Abu Ubadah menjadi pemimpin mereka. Namun Umar bin Khattab berkata, "Bukanlah tanganmu, wahai Abu Bakar, bukanlah Rasulullah SAW telah menyuruhmu menjadi imam sholat bagi kaum muslimin? Jika Rasulullah sudah percaya kepadamu mengenai soal agama, maka kami akan mempercayai engkau untuk urusan dunia. Kami serahkan urusan kepemimpinan ini kepada engkau. Engkaulah orang kedua yang berada dalam gua waktu itu, dan engkaulah orang yang paling dicintai Rasulullah SAW daripada kami." Masa kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat, yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari, digunakan untuk menata kembali akidah kaum muslimin setelah tergoncang dengan kepergian Rasulullah SAW. Abu Bakar wafat pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi, setelah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari lamanya. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau dididik menjadi sosok yang memiliki kemuliaan dan keberanian, tidak segan menyatakan kebenaran tanpa tedeng aling-aling. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, Umar berusia 27 tahun. Ketika terjadinya peristiwa hijrah ke Habasyah, Umar melihat kaum muslimin sangat memegang teguh keyakinannya dan begitu siap menanggung beban penderitaan karenanya. Bahkan kalaupun harus berpisah dengan tanah kelahirannya, semua itu mendorong dirinya untuk membuka hati mendengar seruan dakwah Islam. Keislaman Umar bin Khattab membuat Islam menjadi kuat. Dakwah Rasulullah SAW yang semua dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, lambat laun dilakukan dengan terang-terangan. Tak kala orang-orang Quraisy melihat Umar bin Hamzah memimpin barisan kaum muslimin, mereka terlihat sangat sedih dan terpukul, kesedihan yang belum pernah dialami oleh kaum kafir Quraisy. Saat itulah Rasulullah memberi gelar Al-Faruq, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Sekarang masuk ke poin pengangkatan Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar menderita sakit dan merasa sakitnya semakin parah, beliau mengumpulkan beberapa orang pemuka sahabat. Para sahabat bermusyawarah, namun tidak ada seorang pun yang bersedia dipilih, dan pada akhirnya mengembalikan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Namun hal ini kemudian Abu Bakar memanggilnya sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, serta beberapa sahabat yang lain untuk diminta pendapat tentang sosok Umar bin Khattab. Mereka pun sependapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Ketika pendapat sudah bulat,
Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan dan mendiktekan wasiat kepadanya. Sesungguhnya aku telah menunjukkan Umar bin Khattab untuk memilih kalian, maka dengar dan taatilah. Kaum muslimin menjawab, kami mendengar dan kami taat. Umar mulai memegang tampuk kekhalifahan pada hari Selasa 22 Jumadil Tsani tahun 13 Hijriah, bertepatan pada 13 Agustus tahun 634 Masehi. Umar bin Khattab wafat pada 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dengan masa kepemimpinan 10 tahun 6 bulan 10 hari. Sekarang yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir di Taif. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Husay bin Kilab. Nasabnya bertemu Rasulullah SAW pada Abdul Manaf. Utsman bin Affan termasuk as-sabiqun al-awwalun atas ajakan Abu Bakar. Rasulullah kemudian menikahkannya dengan putri beliau yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah akhirnya meninggalkan sesuai perang Badar. Setelah itu Rasulullah SAW menikahkannya yang putrinya yang lain bernama Ummu Kulsum. Itulah sebab mengapa Utsman diberi gelar Dzunurain, yaitu pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan terkenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Nah, sekarang masuk ke poin pengangkatan Utsman bin Affan. Akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab diwarnai dengan penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Metode pemilihan khalifah baru yang digagas oleh Umar bin Khattab adalah musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang terbatas. Umar bin Khattab memilih 6 orang sahabat Rasulullah SAW yang kesemuanya pantas untuk menjadi pemimpin. Umar juga menetapkan cara pemilihan masanya, jumlah suara yang cukup untuk memilih khalifah, keputusan majelis, cara pemilihan ketika suara imbang, dan memerintahkan kepada para pasukan untuk mengawasi jalannya pemilihan, mencegah kekacauan dengan cara tidak memperbolehkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk atau mendengar pembahasan majelis. Majelis ini dikenal dengan Ahlul Halli wal Aqdi. 6 orang sahabat ini terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Khalifah Umar bin Khattab menggabungkan antara menentukan calon khalifah sebagaimana dilakukan Abu Bakar dan antara tidak menentukan sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Setelah bermusyawarah di antara ke-6 sahabat, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugas kekhalifahannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Utsman bin Affan wafat pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, bertepatan dengan 20 Mei 656 Masehi, setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Sekarang yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Mekah. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib ibnu Abdil Muthalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Husay ibnu Khalab ibnu Kilab ibnu Murahi bin Khawab ibnu Lu'ay. Dari segi keilmuan, Ali bin Abi Thalib termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan sahabat, hingga salah satu gelar yang disematkan kepadanya adalah Babul Ilmi, yaitu pintunya ilmu. Dalam sebagian besar perang Rasulullah SAW, ia selalu bertugas membawa panji-panji perang. Keberanian, kepahlawanannya, dan kepiawaiannya tak ada tandingnya, sehingga diberi julukan Asadullah, yaitu singa Allah. Sepeninggal Rasulullah SAW, Ali menjadi tempat para sahabat meminta pendapat. Sekarang masuk ke poin pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, Ali bin Abi Thalib meminta 2 orang putranya Hasan dan Husain untuk menjaga Khalifah Utsman
Namun akhir dari pengampunan itu adalah meninggalnya Utsman bin Affan. Pasca peristiwa itu, para sahabat berkumpul dan mengutarakan pada mereka yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali menolak penunjukan itu dan beliau pun belum mengambil tindakan apapun. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia dan dibaiatkan menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan gejolak. Hal ini dipicu oleh konflik internal sehingga menghambat pemerintahannya. Gejolak ini juga yang mengakibatkan pada subuh tanggal 17 bulan Ramadan 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Ibnu Muljam. Pada 20 Ramadan beliau meninggal dan dimakamkan di Kufah. Beliau meninggal dalam usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.